Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita akan berbicara mengenai saksi Kristus. Kita sering mendengar istilah itu, bahkan kalau kita membuka buku Mada Bakti atau Puji Syukur ada lagu seperti ini. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Nah, itu istilah dari mana ya? Dan apa artinya, apa maknanya, apa implikasinya dalam hidup beriman kita? Itulah yang akan kita dalami. Pertama, kita akan mulai dari istilahnya dulu. Siapa yang pertama kali mencetuskan istilah saksi Kristus? Untuk tahu jawabannya, kita akan membuka kitab di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab yang kelima yang bernama Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul di dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dari yang paling awal, yaitu Kisah Rasul pada bab yang pertama ayat pertama, nanti nyambung 2 dan seterusnya, sampai kita menemukan ada ayat yang mencantumkan istilah saksi Kristus. Akan kubacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Kepada mereka, kepada para rasul, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Apa buktinya? Lanjutannya, selama 40 hari, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari dan yang lihat 500 orang. Atau sekurang-kurangnya menurut Kisah Para Rasul 120 orang. Kalau menurut Rasul Paulus 500 orang. Betapa banyak yang melihat dan betapa lama waktu yang digunakan Sang Kristus untuk menjelaskan, menunjukkan bahwa beliau hidup. Ayat 4. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ini yang dimaksud Yesus yang sudah bangkit ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sebagaimana dikatakannya telah kamu dengar dari aku. Apa itu janji Bapa? Yaitu Roh Kudus sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang kelima. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah yang dijanjikan Bapa. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawaban Tuhan apa? Pada ayat ke-7, jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Alusi dari ayat yang ke-7 ini juga bicara mengenai akhir zaman. Maka ini seperti mengulang kembali, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu akhir zaman ketika Bapa memulihkan kerajaan. Jadi sebenarnya kalau ada orang-orang yang menghitung-hitung nanti zaman ini, tanggal ini, akhir zaman sudah merupakan pelanggaran dari isi Alkitab sendiri. Yuk kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian bunyi ayat yang ke-9, ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, kita menemukan pada ayat yang ke-8 tadi, kita kembali pada ayat yang ke-8 bagian cetak warna kuning, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Yang dimaksud dengan ku di sana adalah Kristus. Yesus yang diyakini sebagai Mesias, Mesias dalam bahasa Yunannya Kristos, Kristos dilatinkan menjadi Kristus, Yesus Kristus. Maka istilah saksi-saksiku atau istilah saksi Kristus sungguh berasal dari firman Tuhan Yesus sendiri dalam Praksis Apostolon pasal pertama ayat yang ke-8. Itu bukan karangan orang-orang. Itu bukan karangan para bapak gereja, bukan oleh ahli-ahli spiritual atau siapapun.
paus-paus, uskup, dan seterusnya, tetapi dari baginda Yesus sendiri. Ketika beliau mengatakan kamu, yang maksudnya adalah para rasul, akan menjadi saksi-saksiku, kunya Kristus, maka kita mengenal istilah saksi Kristus. Itulah awal mulanya sampai hari ini kita mengenal jadilah saksi Kristus dari baginda junjungan kita Yesus Kristus sendiri. Sekarang kita akan pelajari waktu dan tempatnya kapan rasul-rasul itu menjadi saksi-saksi Kristus. Yuk kita lihat. Kita harus kembali pada Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita akan bahas secara lebih rinci. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, dan seterusnya. Kita perhatikan, Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu hal pertama. Jadi bila mana, yaitu satu saat tertentu ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus. Turunnya Roh Kudus istimewa sekali pada hari Pentakosta, itu berkaitan dengan adanya saksi-saksi Kristus. Dengan kata lain, setelah menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul menjadi saksi-saksi Kristus. Kita sudah tahu, diceritakan di dalam banyak ayat bahwa sebelum mereka mengetahui Yesus bangkit, mereka ketakutan. Bahkan setelah Yesus bangkit pun, karena mereka belum sepenuhnya paham dan mengerti dan juga meyakini kebangkitan Sang Kristus, para murid masih juga mengalami ketakutan. Tetapi itu berbeda sekali ketika Roh Kudus turun pada hari raya Pentakosta, para rasul kemudian menjadi berani. Yang ketakutan itu hilang, bahkan Petrus kemudian tampil ke depan umum bersama dengan ke-11 rasul, memberikan khotbah sehingga ada 3.000 orang yang kemudian percaya dan dibaptis. Artinya, turunnya Roh Kudus terkhusus pada hari raya Pentakosta berkaitan dengan munculnya, adanya saksi-saksi Kristus, atau kita boleh membahasakan saksi-saksi Kristus terbentuk pada saat hari raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Ini kemudian menjadi pemenuhan dari nubuat Sang Kristus yang disampaikan pada Kisah Rasul 1 ayat 8. Nubuat Sang Kristus ini disampaikan sebelum beliau naik ke surga, yang artinya jauh sebelum hari raya Pentakosta. Maka menjadi kenyataan. Bila mana Roh Kudus turun atas kamu, itu hari raya Pentakosta, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Itulah waktunya. Hari pertama, yaitu mereka menjadi saksi Kristus, adalah hari raya Pentakosta. Tempat-tempatnya sekarang ya. Kita kembali melihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Di sana dijelaskan di mana sajakah para rasul itu akan menjadi saksi-saksi Kristus. Perhatikan bagian yang dicetak warna kuning. Kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, selanjutnya di seluruh Yudea dan Samaria, selanjutnya sampai ke ujung bumi. Artinya di situ menjadi saksi Kristus itu ternyata dilakukan secara bertahap-tahap. Tidak langsung begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama Yerusalem, lingkup yang kecil yaitu satu kota, kemudian Yudea dan Samaria, satu wilayah bahkan dua wilayah, kemudian sampai ke ujung bumi. Kalau digambarkan akan menjadi lebih jelas bagaimana skopnya, bagaimana lanskap Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi itu akan tergambar dalam peta Mediterania atau seputar Laut Tengah. Tapi aku mulai dari sekitar wilayah Yerusalem saja. Itulah wilayah Yudea, kemudian ada Laut Mati di sana. Yerusalem itu kotanya ditunjukkan dengan lingkaran yang warna kuning. Itulah Yerusalem. Perhatikan di mana Yerusalem. Nah, kecil yang bagian kuning itulah Yerusalem, yaitu kota di mana para rasul memperoleh curahan Roh Kudus. Kemudian berlanjut lebih luas, Yudea dan Samaria yang digambar dengan bulatan warna merah. Lebih luas lagi bukan? Yerusalem wilayah lingkup kecil, kemudian Yudea, Samaria jauh lebih luas lagi. Sekarang kita kembangkan, yaitu dengan peta yang mencantumkan Laut Tengah atau Laut Mediterania atau dalam bahasa Latin Mare Internum. Yuk kita lihat, Yerusalem ada di mana? Kecil sekali.
Saking kecilnya sehingga aku harus menaruh panah warna kuning supaya kamu tahu di mana letaknya Yerusalem. Yudea dan Samaria juga masih agak kecil, lingkarannya yang tadi besar, sekarang ketika petanya diperbesar, itulah Yudea dan Samaria dengan warna merah. Ujung bumi yang saya lingkari dengan warna biru itu. Di mana ujung bumi? Tentu bumi tidak punya ujung, tapi itu suatu istilah yang jauh sekali. Maka nanti Rasul Petrus, Rasul Paulus sampai ke ujung bumi yaitu Roma. Pada masa itu katakanlah yang dianggap ujung bumi adalah Roma, pusat kekuasaan Imperium Romanum. Tapi juga mereka sampai ke tempat-tempat yang lain selain hanya Roma. Bahkan Rasul Paulus berencana sampai ke Hispania. Hispania itu Spanyol pada zaman sekarang. Memang tidak sampai ke sana, tetapi sebenarnya sudah merencanakan untuk sampai ke sana. Itu demikian luasnya. Jadi bertahap-tahap, lingkup kecil, lingkup luas lebih luas lagi. Maka menjadi saksi Kristus dilakukan bertahap-tahap. Nanti ada refleksi bagi kita, kenapa kok harus bertahap-tahap. Ini juga bagus juga nanti untuk kita refleksikan. Jarang-jarang loh aku memberikan refleksi atau bahasa umumnya renungan. Jarang sekali aku ngasih renungan. Karena aku punya keyakinan kalau kita memahami katekese Katolik dengan benar, renungan itu muncul dengan sendirinya. Jadi aku nggak perlu ngasih kamu renungan, kalau kamu paham tentang katekese, umumnya renungan akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan membahas saksi tentang apa sih? Tadi sudah kita ketemu saksi-saksi Kristus. Tapi saksi tentang apa? Kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 16. Berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci tentang Yudas." Ini perkara tentang Yudas, yaitu Yudas Iskariot yang sudah mati. Haruslah genap ayat kitab suci. Lalu apa yang akan dilakukan? Ayat 21, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Karena Yudas mati, maka harus digantikan supaya jumlah rasul kembali 12 sebagai angka simbolik, yaitu suku-suku Israel. Karena gereja adalah Israel yang baru, maka jumlah rasul dikembalikan menjadi 12 kembali. Yudas Iskariot nanti digantikan oleh Matias. Syaratnya adalah yang selalu berkumpul dengan kedua belasan itu selama Tuhan Yesus bersama-sama, yaitu mengajar kemana-mana, kira-kira selama 3 tahun itu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 22 ini dikatakan bagaimana kriterianya. Mulai dari baptisan Yohanes yang dimaksudkan Yohanes Pembaptis, sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Menurut Kisah Rasul 1 ayat 22 menjadi jelas yang dimaksud saksi-saksi Kristus adalah menjadi saksi mengenai kebangkitan Kristus. Itu juga ada rujukan yang lain yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Perhatikan, kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Artinya saksi-saksi Kristus bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus artinya Kristus tidak berada di alam maut, tetapi Kristus hidup. Kristus hidup, Kristus hidup. Itulah yang menjadi inti pokok kesaksian para rasul. Dan memang bukankah iman tentang Paskah itulah yang menjadi dasar sehingga kita juga punya iman yang sama dengan para rasul. Kalau Kristus tidak bangkit, kata Rasul Paulus, sia-sialah iman kita. Tidak ada fungsinya apa-apa, semua cerita, semua pengajaran. Tetapi karena Kristus bangkit yang artinya ia hidup, maka semua itu punya arti yang mendalam. Jadi dengan demikian, kesaksian yang perlu disampaikan hal pertama atau yang terutama adalah Kristus itu hidup. Menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus yang artinya Kristus itu hidup. Maka menjadi saksi Kristus adalah menjadi saksi tentang kebangkitan Sang Kristus yang artinya Yesus hidup.
Bagaimana mereka menjadi saksi? Yuk kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua yang dimaksud rasul-rasul tadi. Perhatikan yang dicetak warna kuning. Kami semua adalah saksi. Selanjutnya kita juga dapat lihat Kisah Rasul 3 ayat 15. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang itu maksudnya apa? Tentang hal bahwa Allah membangkitkan Kristus. Kristus bangkit, Kristus hidup. Kami adalah saksi. Diulang, kami adalah saksi. Yang dimaksud kami tentulah kumpulan para rasul, terutama ke-12 rasul itu. Masih ada di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Memberi kesaksian tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya apa? Mereka bersaksi Yesus sungguh hidup. Yesus tidak lagi berada di antara orang mati. Itulah hal pertama dan terutama yang dimaksud menjadi saksi Kristus. Maka saksi Kristus mengatakan Kristus itu hidup. Kristus tidak mati lagi. Kristus telah bangkit. Itulah kesaksian pertama. Mereka yakin bahkan dengan mengatakan aku adalah saksi, kami adalah saksi bahwa Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus tidak berada di antara orang mati lagi. Itulah kesaksian yang pertama dan terutama, dan apa maksudnya menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti yakin dan percaya, mengatakan, mengajarkan, mewartakan Kristus itu hidup. Itu arti yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada arti yang kedua, apa artinya menjadi saksi Kristus. Yaitu Kristus menugaskan kami. Kita perhatikan dalam Praksis Apostolon pada pasal yang ke-10 ayat 39. Kamilah saksi-saksi, nah diulang selalu, kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia, Kristus, dengan menggantung dia pada kayu salib. Kalimat lanjutannya, ayat 40 dan 41. Allah telah membangkitkan dia, Kristus, pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, tetapi kepada saksi-saksi. Siapa itu? Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit. Di bagian pertama dari Kisah Rasul, yaitu pada bagian bab pertama, tadi kan diceritakan setelah kebangkitannya, Kristus makan, minum bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Juga dalam banyak penambahan. Contoh yang paling kuat ada di Lukas bagian akhir, yaitu penampakan kepada 2 orang yang pulang ke Emmaus. Itu yang kuat sekali. Atau juga dalam bagian Injil Yohanes bagian akhir, ketika Sang Kristus menampakkan kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias alias pantai Danau Galilea. Jadi saksi-saksi yang bersama-sama dengan Kristus. Maka itulah kenapa di bagian kalimat lanjutannya, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 42, dikatakan demikian. Ia, Kristus, telah menugaskan kami. Perhatikan, kaminya siapa? Rasul-rasul yang telah makan dan minum, mereka yang telah menjadi saksi-saksi kebangkitan itu. Kemudian dikatakan Kristus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Maka bagian pentingnya adalah Kristus telah menugaskan kami. Kristus memberi kami tugas. Itulah saksi. Saksi itu bukan karena mengangkat dirinya sendiri, tetapi karena Kristuslah yang memberikan tugas kepada mereka.
Tugasnya apa? Dicantumkan dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi ini semua tugas yang diberikan kepada para rasul sebagai saksi-saksi kebangkitan. Kalau kita kemudian mengutip Injil Lukas bagian terakhir, yaitu pasal 16 ayat 15 sampai 16, juga hal senada disampaikan. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikian juga kalau kita lihat pada Injil Yohanes bagian terakhir, pasal 20 ayat 21. Kata Yesus sekali lagi, "Shalom alaikum. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Diutus. Diutus itu menjadi utusan. Utusan bahasa Yunaninya apostolos. Apostolos terjemahannya rasul. Berarti sekarang aku mengutus kamu, aku menugaskan kamu menjadi rasul. Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira demikian. Jadi seorang saksi orang yang ditugaskan. Maka kalau kita menjadi saksi Kristus, penghayatan kita adalah kita ditugaskan oleh Sang Kristus. Dan memang ayat-ayat Injil yang tercantum tadi itu yang sudah kita lihat, memang pertama-tama konteks dekatnya untuk 12 rasul, untuk murid-murid Tuhan. Tetapi setiap orang yang dibaptis membaca Injil ini juga mendapat perintah yang sama, artinya ayat-ayat yang sudah kita baca, Matius 28 tadi, Markus 16, demikian juga Yohanes 20, juga berlaku bagi setiap kita yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka saksi mengatakan Kristus menugaskan kami. Kristus memberi aku tugas. Jadi kalau kita diberi nyanyian jadilah saksi Kristus, kalau kamu tidak merasa tugas-tugas itu tadi untuk kamu, kamu belum jadi saksi Kristus. Maka kalau membaca ayat-ayat ini dan merasa ini berlaku, dan memang itu semua harus berlaku untuk kita, maka kita menjadi saksi Kristus. Paling kurang dari sisi pengertian dan perasaan dulu ya. Kita mengerti, memahami, merasa Kristus menugaskan kita. Itu hal kedua yang perlu kita pahami sebagai saksi, artinya Kristus menugaskan kami, menugaskan aku, menugaskan kita. Hal yang ketiga, makna dari saksi Kristus adalah pengakuan iman, yakin sungguh Kristus menyelamatkan aku. Demikian jugalah yang dialami, dirasakan, diimani oleh para rasul. Kita baca Kisah Rasul 18 ayat ke-5. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Selanjutnya, kita akan membahas Kisah Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau, maksudnya Saulus, harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Jadi penugasan kembali diulang lagi. Dan keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, itulah yang diwartakan kemana-mana. Itulah kenapa rasul-rasul begitu yakin. Karena bagi mereka Yesus pemenuhan janji nubuat tentang Mesias. Inilah Rasul Paulus yang juga kemudian jadi getol sekali mewartakan menjadi saksi Kristus juga. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat ke-22, kita dapat membaca, dengan pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang besar dan orang-orang kecil. Aku dapat hidup sampai sekarang artinya karena Kristus menyelamatkan aku. Karena Kristus menyelamatkan aku, untuk dapat menjadi saksinya. Keselamatan yang dimaksud tentu bukan hanya keselamatan di dunia ini, tapi juga keselamatan abadi dalam kehidupan kekal, seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya,
Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus maksudnya. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan di sini bukan hanya duniawi, tapi keselamatan kekal. Karena kemudian para rasul meyakini dan menjadi tahu Mesias atau kemesiasan Yesus bukan kemesiasan duniawi, tapi kemesiasan surgawi yang membawa kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Demikian juga yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk apa? Mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saksi, demikian juga yaitu para rasul sebagai saksi-saksi awal, selain mereka meyakini Kristus itu hidup dan mereka meyakini Kristus menugaskan aku, mereka meyakini Kristus menyelamatkan aku, Kristus menyelamatkan kita. Itulah makna yang ketiga dari kata saksi Kristus. Kristus penyelamat. Tidak ada nama lain, tidak ada tokoh lain yang mampu menyelamatkan kita selain Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang menjadi tebusan bagi kita, Sang Anak Domba Allah. Itulah tiga hal yang dapat kita pelajari dari kata saksi Kristus. Refleksinya. Renungan ya. Supaya lebih mendarat karena ini tema yang sangat praktis, maka sekarang saya beri renungan. Meskipun kuat dengan katekesi Alkitabiah, juga katekesi dari KGK, tapi bagian terakhir akan kuberikan renungan bagimu. Apa refleksinya? Aku mengulang beberapa hal dari bagian depan. Kamu akan menjadi saksi-saksiku. Bagian ini aslinya memang konteks dekatnya untuk para rasul, 12 rasul, 70 rasul, 120 murid, dan lebih besar lagi. Intinya orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus dan melihat kebangkitannya, bergaul dengan beliau dan makan minum ketika beliau bangkit dari antara orang mati. Konteks aslinya itu. Tetapi setiap pengikut Kristus yang telah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal juga memperoleh firman ini, maka kamu yang dimaksud konteks jauhnya adalah kita juga. Aku yang berbicara, kamu yang mendengar. Kamu akan menjadi saksi-saksiku, artinya kita menjadi saksi Kristus. Maka lagu di bagian depan cocok sekali. Jadilah saksi Kristus, dan ini firman Kristus sendiri yang juga dikenakan kepada kita. Menjadi saksi Kristus karena menerima Roh Kudus. Di dalam gereja Katolik, penerimaan Roh Kudus yang demikian nyata terjadi di dalam sakramen penguatan. Bukan sakramen krisma ya, sakramen penguatan. Kalau krisma itu nama minyaknya. Nah, mulai sekarang mulai dibetulkan. Apalagi kalau kita membaca KGK jelas sekali sakramen penguatan. Tidak ada sakramen krisma ya, karena krisma nama minyaknya. Ini kira-kira mirip dengan sebutan kita sakramen Ekaristi. Penerimaannya memang komuni pertama, tapi tidak ada sakramen komuni pertama, itu tidak ada ya. Yang ada sakramen Ekaristi. Orang yang menerima komuni pertama, saat itu yang diterimanya sakramen Ekaristi. Orang yang menerima pengurapan minyak krisma, saat itu yang diterimanya adalah sakramen penguatan. Betulkan mulutnya ya, sakramen penguatan. Maka supaya kita dapat menjadi saksi Kristus, kita terima Roh Kudus. Itulah nilai penting sakramen penguatan. Karena di dalam sakramen penguatan kita menerima Roh Kudus yang menjadikan kita saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus itu bertahap-tahap. Maksudnya apa? Seperti bagian awal tadi, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Demikian juga kita tidak usah berpretensi menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, tapi mulailah dari hal yang kecil. Rumahmu sendiri, tetanggamu, lingkungan tempat kamu berada, stasi, atau kemudian wilayah, paroki, dan seterusnya. Jadi menjadi saksi Kristus bertahap-tahap, tetapi intinya apa? Harus dimulai. Jika tidak dimulai, mana ada kemudian bertahap. Tetapi memang
bertahap-tahap ini perlu makin meningkat seperti yang sudah kita lihat dari dengan para rasul sendiri. Maka kita sudah mengetahui 3 makna menjadi saksi Kristus. Pertama, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita yakin dan percaya dan dapat memberi kesaksian Kristus itu hidup. Maksudnya apa? Kristus bukan tokoh dongeng. Kristus Yesus bukan tokoh fantasi. Bukan hanya cerita pada masa lalu. Tapi kita mengalami dan percaya sungguh Yesus Kristus itu hidup, menemani seperti yang beliau katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu artinya menjadi saksi Kristus. Kalau kamu belum bisa mengatakan yes, Yesus Kristus itu hidup betul. Rahmat mengalami Kristus hidup? Yes, aku mengalami dan aku bisa mengatakan aku adalah saksinya. Seperti para rasul mengatakan kami adalah saksinya. Bagiku Kristus bukan sekedar cerita, fantasi, dongeng, rekayasa, novel fiction dari 2000 tahun yang lalu, tapi beliau sungguh-sungguh Tuhan juru selamat yang hidup, Mesias. Hal yang kedua, Kristus menugaskan aku. Aku juga merasa seperti para rasul. Demikian juga hendaklah kamu yang mendengarkan. Dan semua ayat-ayat yang berlaku untuk para rasul tadi juga berlaku untuk kita, untuk aku, untuk kamu. Maka kita bisa mengatakan, kalau dikatakan jadilah saksi Kristus, kita yakin, percaya dengan sungguh-sungguh, Kristus menugaskan aku menjadi saksinya. Seperti dulu beliau menugaskan para rasul menjadi saksi-saksinya. Yang ketiga, Kristus menyelamatkan aku dengan yakin, dengan sungguh-sungguh percaya. Tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada juru selamat lain yang sanggup membawa kita kembali ke rumah Bapa Surgawi selain Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau bagian yang ketiga ini kamu belum terlalu percaya, kamu mungkin membutuhkan banyak katekese. Sehingga paling kurang secara pengertian, kemudian nanti semoga berlanjut dalam pengalaman hidup, kamu bisa mengatakan Kristus menyelamatkan aku. 3 hal ini perlu engkau batinkan kalau engkau mau sungguh menjadi saksi Kristus. Kristus itu hidup. Kristus menugaskan aku karena Kristus telah menyelamatkan aku. Itulah arti dan makna saksi Kristus. Semoga kamu yang mendengarkan katekese ini terberkati. Shalom Alaikum.